Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Lailatul Nurfiki Rizky Fitria, ada Faizah Nurkumala, dan saya sendiri Farisa Almirab, kemudian ada Aulia Ayubri Rahman. Pertama ada pengertian pendidikan kewarganegaraan. Menurut sejarahnya, pendidikan kewarganegaraan berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan. Stanley A. Diamond menjelaskan bahwa citizenship sebagaimana keterhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit. Citizenship hanya mencakup status warga negara dalam sebuah negara, organisasi, pemerintah, mengelola kekuasaan, hak-hak hukum, dan tanggung jawab. Pada perkembangan selanjutnya, maka penting citizenship telah melahirkan gerakan warga negara atau civic community yang sadar akan pentingnya pendidikan. Demikian tadi pendapat dari Ubaidillah 2018. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter building bangsa Indonesia yang diantara lain yakni yang pertama, membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa. Dan yang terakhir, mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yakni kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni demos berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kretin atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata demos kretin atau demos kratos, demokrasi memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Macam-macam demokrasi dapat digolongkan menjadi dua macam, yakni demokrasi langsung dan tidak langsung. Yang pertama, demokrasi langsung adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk mengambil keputusan suatu negara. Dalam demokrasi langsung, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya. Yang kedua, demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang secara tidak langsung melibatkan rakyat atau suatu negara yang pengambilan keputusannya. Dalam demokrasi tidak langsung, rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Sehingga dalam demokrasi tidak langsung, wakil rakyat terlibat secara langsung menjadi perantara seluruh rakyat. Demokrasi di Indonesia. Pemahaman mengenai demokrasi di Indonesia mungkin belum sepenuhnya dikuasai dan dimengerti oleh masyarakat. Beberapa konflik di Indonesia terjadi karena pihak-pihak yang terkait merasa memiliki kebebasan terhadap hak-hak yang fundamental, seperti hak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Demokratisasi dalam konteks komunikasi selalu dikaitkan dengan bagaimana warga negara dapat merealisasikan atau mewujudkan hak-hak sebagai kewarganegaraannya. Demokrasi sangat berkaitan dengan kebebasan berkarya dan berekspresi individu dalam ruang civil society, termasuk di dalamnya, antara lain kebebasan untuk berkomunikasi, kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan untuk berpendapat dan berasosiasi, serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Robert Dahl yang menjelaskan bahwa hal yang paling menentukan di dalam sistem demokrasi adalah bagaimana masyarakat dapat mengaplikasikan hak-hak fundamental, seperti adanya kebebasan berekspresi, berkomunikasi, berkumpul, dan berorganisasi yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan. Norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Menurut cendekiawan Nurholis Majid, setidaknya ada 6 norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kesadaran akan pluralisme, kedua musyawarah,
3. Cara-cara yang sesuai tujuan. 4. Norma kejujuran dalam pemufakatan. 5. Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Dan 6. Percobaan dan kesalahan, trial and error. Ini adalah kutipan dari Latif 2007 39. Pengertian HAM, hak asasi manusia atau HAM, pertama kali dikemukakan oleh John Locke yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Pemikiran John Locke tentang HAM berasal dari gagasan Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa manusia adalah homo homini lupus, bellum omnium contra omnes, atau manusia adalah serigala satu sama lainnya saling menyerang. Akibat keadaan yang mencekam atau tidak nyaman itu, maka muncullah pemikiran John Locke untuk membebaskan manusia dari suasana mencekam dengan menggagaskan bahwa manusia bukanlah lawan atau homo homini lupus, melainkan kawan, makhluk yang beradab, makhluk yang berakal budi. Prinsip dasar HAM. Di dalam HAM terdapat 4 prinsip dasar HAM, yaitu 1. Kebebasan merupakan penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaannya, di mana manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk berkuasa. 2. Kemerdekaan memiliki arti bahwa manusia telah diberikan kebebasan oleh Sang Pencipta, oleh karena itu manusia harus dibiarkan merdeka dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu atau dipasung dalam bentuk apapun. 3. Persamaan memiliki arti bahwa setiap manusia berasal dari produk yang sama sebagai cipta Tuhan, maka manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan tidak boleh membedakan manusia yang satu dengan lainnya. 4. Keadilan menunjukkan adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintah sebagai ciri utama negara hukum dan negara demokrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf